selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Banjirop di Kecamatan Sungai Limau, rendam sekolah dan rumah-rumah penduduk. Kejati Sumbar tetapkan 8 tersangka kasus korupsi pengadaan alat praktek siswa SMK. Rescuer wanita asal Basarnas Pekanbaru ikut terlibat dalam pencarian korban banjir bandang di Tanah Datar. Warga Kecamatan Sungai Limau, Padang, Pariaman dikejutkan dengan banjir rob yang datang tiba-tiba pada Selasa pagi. Banjir mengakibatkan sebuah sekolah dan puluhan rumah ikut terendam. Pelajar sekolah dasar 27 Sungai Limau, Padang, Pariaman terpaksa dipulangkan lebih awal karena sekolah mereka terendam banjir rob. Banjir kali ini merendam sekolah mereka dengan ketinggian air hampir 1 meter. Karena terjadi dengan tiba-tiba, banyak peralatan sekolah yang ikut terendam. Nampaknya itu siswa tidak bisa, siswa belajar mengajar. Setelah itu alat tulisnya mana? Alat, ya itu terendam semua, Pak. Jadi tidak bisa lah jadinya proses belajar mengajar. Entah. Udah mana yang bisa ditinggikan atau yang diselamatkan ya sudah diselamatkan. Banjirop akibat ombak pasang juga melanda permukiman. Lebih dari 20 rumah terendam banjir. Warga dibantu petugas Polsek Sungai Limau berupaya membantu mengevakuasi peralatan rumah yang belum terendam. Selain merendam permukiman, amukan ombak ini juga mengakibatkan puluhan rumah di sepanjang pantai Sungai Limau mengalami kerusakan. Air naiknya itu sekitar jam 8, air pasang laut naik. Kedalaman air ya, yang terkena itu ada rumah penduduk, ada bangunan pemerintah. Ini menurut cerita dari penduduk, ini telah sekali 15 tahun yang seperti ini. Kepada masyarakat di sepanjang pesisir pantai barat Sumatera, diharapkan untuk waspada, mengingat air pasang laut yang tinggi masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Banjir bandang yang melanda Sumbar pada tanggal 11 Mei lalu mengakibatkan putusnya Jalan Nasional Padang Bukit Tinggi di Lembah Anai. Kondisi itu memicu peningkatan volume kendaraan di jalur Sitinjau Lawi, ruas jalan Padang Solo yang menjadi jalur alternatif bagi pengendara. Menyikapi kondisi itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pembatasan jam operasional kendaraan angkutan barang di jalur Sitinjau Lawi, yang diberlakukan bagi kendaraan pengangkut batubara, CPO, semen, sirtukil, dan kendaraan yang mengangkut barang dagangan lainnya. Kendaraan itu hanya diperbolehkan melewati jalur Sitinjau Lawi mulai pukul 18.00 hingga pukul 6 pagi. Namun pembatasan ini tidak berlaku untuk kendaraan pengangkut BBM, sembako, dan kendaraan proyek yang membawa bahan perbaikan jalan. Sopir truk keberatan dengan kebijakan pemerintah itu karena risiko macet dan kecelakaan justru lebih banyak terjadi pada malam hari. Selain itu, juga berdampak terhadap biaya makan sopir di jalan. Ya, masa keberatan lah. Ya kan, kalau jalan malam itu kan biasanya resikonya tinggi. Nah, apalagi kena macet malam. Diberlakukan jalan malam, sementara mobil pribadi ini malam paling banyak. Nah, sekarang naik malam nih Bang, macet Bang, resikonya
Risikonya berat kalau untuk supir truk nih Bang, kalau nanjak-nanjak macet-macet kayak gini sekarang nih. Terlalu berisiko Bang ya? Lebih berisiko, masalahnya itu tadi yang dibahas tadi, ya rami, malam juga rami, siang rami, jadi kapan mau naik? Sementara jalur ekstrim di atas kan? Iya. Nah, Dan kedua, uang yang kita perlukan di jalan tak bertambah. Tidak sesuai yang sama seperti biasanya. Menjadi kita mengeluarkan duit tambahan untuk kebijakan seperti ini jadinya. Pembatasan jam operasional kendaraan angkutan barang berlaku sejak tanggal 20 Mei lalu, agar risiko kecelakaan dan kemacetan dapat diminimalisir. Wilayah Polresta Padang dan Polres Solo. Kita untuk sudah menyampaikan pada kedua satuan wilayah tersebut, yaitu Polresta Padang dan Polres Solo, untuk melakukan antisipasi. Pembatasan jam operasional ini akan diberlakukan hingga ruas jalan Padang Bukit Tinggi via Lembah Anai dibuka kembali. Dirlantas Polda Sumbar meminta para pemilik usaha dan pengemudi angkutan barang untuk memakluminya. Robiham melaporkan dari Padang. Hampir setiap hari, ada saja sumbangan pakaian layak pakai yang masuk ke posko penanggulangan bencana alam di Nagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan, Tanah Datar. Pakaian layak pakai ini diantarkan oleh donatur yang ingin memberikan bantuan ke korban bencana alam banjir lahar dingin dan banjir bandang. Hanya saja, kebutuhan warga terhadap pakaian layak pakai dalam 2 pekan ini sudah tercukupi. Bahkan stok yang telah ada di posko pun melimpah. Para pengungsi telah memiliki banyak persediaan pakaian dari bantuan donatur dan dermawan. Bahkan saking banyaknya, pihak pemerintah setempat mulai kewalahan untuk mendistribusikannya. Pemerintah Nagari Sungai Jambu berharap jika ada yang ingin mengantarkan bantuan, diharapkan dalam bentuk lain, seperti peralatan yang bisa digunakan untuk ke ladang dan ke sawah, berupa cangkul, garu, sabit, dan lainnya. Nagari Sungai Jambu merupakan daerah terdampak paling parah di tanah datar ini. Karena sawah ladang milik warga banyak yang hancur tertimbun banjir bandang. Warga pun mulai mengalami kesulitan ekonomi karena tak bisa beraktivitas. Jadi mati total semuanya. Irigasi mati total. Jadi harapan ya untuk kita bersama, baik pun dari dimanapun terkait, kami mengharapkan itu. Yang pertama irigasi, yang kedua untuk bantuan-bantuan tadi seperti yang kami harapkan, diutamakanlah yang sembako atau kebutuhan rumah tangga, kebutuhan alat-alat pertanian, dan bukan kami menolak untuk menerima pakaian-pakaian ini, cuman karena sudah terlalu menumpuk. Dan dirasa sudah cukup ya Pak ya? Ya, sudah cukup, karena itu mungkin Tercatat, sekitar 2.000 hektar lahan masyarakat rusak parah akibat banjir bandang. Sebagian besar warga Nagari Sungai Jambu ini bergantung hidup dari hasil pertanian, dan saat ini perekonomian mereka yang terdampak lumpuh total. Sri Luis melaporkan dari Tanah Datar. Puluhan anak-anak korban bencana banjir bandang berkumpul di posko bencana Bukit Batabuah Agam untuk membaca buku hari Minggu. Aneka buku cerita ini disediakan oleh pustakawan yang tergabung dalam Ikatan Pustakawan Sumatera Barat untuk menghibur anak-anak. Anak-anak tampak semangat memilih buku-buku bacaan yang disukainya. Mereka kemudian asyik membaca buku-buku cerita yang dipilihnya. Semua buku bacaan ini dibawa dengan mobil pustaka keliling. Bukan hanya buku cerita anak-anak. Buku bacaan untuk orang dewasa seperti buku-buku agama, buku biografi, hingga bacaan yang berat-berat pun disediakan di mobil perpustakaan keliling ini. Kehadiran pustaka keliling menarik perhatian anak-anak karena mereka dengan bebas memilih buku yang akan dibaca. Di samping itu, mereka juga mendapatkan bingkisan dari pustakawan. Buku-buku yang dibawa ini merupakan partisipasi dari berbagai organisasi pencinta buku yang ada di Sumatera Barat yang bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan Sumatera Barat dan dinas terkait di tingkat kabupaten dan kota.
mengadakan kegiatan trauma healing dan pemberian bantuan bagi anak-anak kita korban bencana Kalodo, khususnya yang sekarang kita ada di daerah Bukit Batabuah. Nah, kita kolaborasi dari pustakawan karena memang kita juga merasakan bagaimana kesedihan rekan-rekan kita di lokasi bencana dengan semangat literasi sesuai dengan konsep yang diusung oleh perpustakaan. Jadi kita ada kegiatan game bagi anak-anak. Berbagai trauma healing telah dilakukan di lokasi bencana, khususnya kepada generasi muda, agar mereka dapat mengembalikan keceriaannya, sehingga bisa beraktivitas seperti semula. Dina Amrina melaporkan dari Agam.